Di sebuah rumah di Desa Sading, Mengui, Kabupaten Badung, Bali, terdapat sebuah usaha UMKM yang telah menjaga warisan kuliner Bali selama lebih dari 30 tahun. Gipang Mutiara Indah didirikan pada tahun 1987 oleh Iwayan Suke. Gipang Mutiara Indah memproduksi jaja gipang, sebuah jajanan tradisional khas Bali yang manis dan renyah. Nama Wayan Suke. Usianya berapa tahun? Usia 70 tahun. Oh, bisa nggak sih Pak untuk diterangkan lebih lanjut tentang sejarah berdirinya usaha jajan Bali ini Pak? Dari awal berdirinya Bapak sampai sekarang nih. Kan sebagai Bapak juga selaku pendirinya dari awal kan ya? Ya. Mungkin bisa diceritakan Pak. Ya, malu kan tiang kenten tugas pertama-tama, tugas pidan kan tiang mekuli gitu. Mekuli di pengusaha-pengusaha di Sading. Terus setelah tiang berkeluarga membangun perusahaan niki gitu. Itu dari tahun berapa nih Pak Bapak bikin niki? Tahunnya tahun 1987. 87. Waktu berdirinya sebelum Jipangnya jajan gitu, kerupuk gitu, jajan kuping gajah gitu. Setelah tahun 87 bikin Jipang gitu. Jipang sampai sekarang juga. Terus kayak kesusahan di awal itu dalam mendirikan usaha ini kan napi ya Pak? Kentan biasa-biasa aja niki, kentan ya usaha kecil-kecilan. Kentan kebanyakan sepinya, sepi gitu. Ya bisa laku sekitar 1 bulan, 2 bulan lagi sepi gitu. Biasanya kalau dalam menjual produk jajan ini di mana nih Pak biasanya penjualan Pak? Di sini sudah beredar seluruh Bali. Mungkin ada juga sampai luar Bali. Oke. Jaja gipang yang diproduksi di sini ada 2 jenis, dari beras dan jagung. Masing-masing memiliki keunikan bentuk dan rasa yang berbeda-beda. Tidak hanya sebagai cemilan, gipang juga menjadi bagian dari pelengkap Banten dalam upacara keagamaan Hindu di Bali. Nama tiang Made Adiawan, usia 41 tahun. Tiang selaku anak dari owner usaha ini, termasuk owner juga sih terkenal ya. Usaha ini bergerak di bidang usaha makanan tradisional ya, seperti produksi yang kami buat di sini. Ada berbagai jenis gipang itu yang terbuat dari beras, jagung ya seperti itu ya, dan juga ada keripik dan lain sebagainya seperti itu. Proses pembuatan gipang masih dilakukan secara tradisional dengan resep yang sederhana namun penuh ketelatenan. Untuk proses pembuatan gipang yang pertama dari beras, awalnya nih Kang ya, dari beras dimasukkan di dalam mesin, sebuah mesin nanti dibakar dari bawah dan ada kompornya dari bawah, terus diputar sehingga mencapai maksimal nanti ada ampernya gitu. Ada ampernya. Kalau sudah misalnya 5 menit seperti ini dibuka dan akan otomatis mengembang jadinya, gini berasnya menjadi emping begitu. Nah, setelah proses emping itu baru dibuatkan adonan. Adonannya itu ada terbuat dari gula, air, beras, vanili, perasa ya seperti itu. Kemudian dimasak hingga mengental. Setelah itu baru dimasukkan beras dan dicampur. Oh, berarti beras empingnya dimasukkan? Ya, empingnya yang dimasukkan, dicampur sehingga merata. Setelah itu dituangkan ke cetakan, dicetakkan, terus dipadatkan dengan penggiling. Ya, setelah dipadatkan baru digaris dan dicetak biar ya dipotong-potong gitu. Dan berikutnya dikemas, kemudian dipak, siap untuk diedarkan seperti itu. Oh, okay. Kalau dari usahanya ini dari jam berapa nih Pak bukanya Pak? Usaha ini karena kita kebanyakan karyawan di sini adalah ibu-ibu rumah tangga di dekat sini ya. Jadi setelah selesai mereka memasak di dapur, sekitar jam 9 lah baru mulai, jam 9 sampai jam 6. Sore ya. Terus kalau misalnya dalam 1 hari itu bisa berapa produksi gipang sih Pak?
Kalau pas musim ramai seperti saat ini, itu bisa sekitar 100 kg beras itu habis untuk produksi Gipang berasnya, ditambah lagi jagungnya seperti itu. Di tengah persaingan dengan cemilan modern, Gipang Mutiara Indah terus bertahan dengan kualitas yang terjaga. Setiap gigitan Gipang membawakan cerita dan tradisi yang panjang. Gipang Mutiara Indah bukan hanya jajanan biasa, tapi simbol pelestarian budaya dan tradisi kuliner Bali yang terus hidup. Sekian, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.